Penuhi kami dengan firman-Mu. Karena firman-Mu pedoman dalam hidup kami. Pelita yang akan menuntun kami. Firman-Mu seperti pedang bermata dua yang menusuk hati kami. Supaya kami kembali kepada Engkau. Tuhan, kami berdoa. Menyerahkan untuk hamba-Mu. Pakai sembunyikan dia di bawah salib Kristus supaya nama Tuhan dapat dipermuliakan. Biarlah setelah keluar dari ruangan ini, rohani kami makin berkobar-kobar untuk menjalani kehidupan kami ke depan. Biarlah Tuhan memberikan konsentrasi bagi kami. Bersyukur untuk anak-anak remaja yang boleh bergabung. Biarlah Tuhan sendiri yang berkarya, beracara, memimpin, menopang, membuka mata rohani kami untuk boleh membaca firman, mengerti, dan mempunyai kepekaan menangkap isi hati Tuhan. Terima kasih Bapa, berbicaralah kepada kami karena kami siap menyambut firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan. Senang sekali hari ini remaja boleh bergabung. Walaupun long weekend, liburan panjang. Tapi Bapak Ibu tetap boleh datang beribadah kepada Tuhan. Hari ini kita memasuki Minggu Prapaskah yang keempat. Kita belajar bersama-sama mengenai kemahatauan Yesus. Saudara, hidup kita mudah terdeteksi. Kita mudah direkam jejak kita. Alat-alat teknologi yang begitu canggih dipakai untuk boleh melihat dan mengamati keberadaan kita. Sebagai contoh, CCTV. Di mana-mana ada CCTV, betul? Mungkin Bapak Ibu di rumah pasang CCTV. Saya pernah tahu masuk ke rumah orang di depan, belum masuk ke dia sudah tahu, itu contoh datang. Saya pikir-pikir, canggih banget. Ternyata di dalam rumah sudah tahu siapa yang datang. Gereja juga pasang CCTV, tapi di dalam ibadah ini nggak ada di kantor ya, aku nggak tahu. Di mana-mana ada CCTV. Kemudian di jalan raya, ada orang cerita kepada saya dia pegang HP di jalan raya. Tiba-tiba dapat surat. Kena denda. Dari mana? CCTV. Saya juga pernah ngalami dulu waktu sebelum pandemi ada mahasiswa weekend praktek ya. Dia kepingin, contoh aku mau ke jembatan jembatan Suramadu. Ya wes. Terus dia bilang, please berhenti sebentar. Mau foto. Saya bilang nggak boleh foto. Karena kalau foto bisa ditangkap. Nggak ada. Inceng-incengan nggak ada. Nggak ada polisi. Inceng sana, inceng sini. Saya pikir, nggak apa-apa. Baru berhenti loh. Belum sempat turun. Baru deng gini. Itu polisi datang. Saya sampai pikir, mateng. Kamu bilang nggak ada polisi. Ini polisinya datang. Langsung bilang, prit. Apa yang terjadi? Ya harus kena tilang. Terus katanya, lu keluarkan fotonya. Saya nggak mau. Saya bilang saya nggak mau pakai otoritas ya. Ya ngikuti aja. Terus saya tanya, karena memang ditarget 1 hari harus dapat 1. Setelah itu bebas. Ya besok, sudah kado, sudah lemes. Mari gitu seberangnya ternyata banyak orang berhenti foto-foto. Karena apa? Sudah dapat kita 1 jatah. Karena CCTV. Kemudian CCTV ada di airport, ada di kantor, ada di bank, ada di manapun untuk merekam jejak kita. Kemudian GPS. Saudara di HP ada pasang GPS. GPS itu ternyata luar biasa. Bisa tahu pasangan kita. Saudara, pernah saya ketemu satu orang, dia bilang, mateng, suamiku tahu saya di mana. Karena apa? GPS saya pikir canggih. Terus ada lagi yang cerita, aku tahu anakku jam 12 belum pulang. Dia lagi perjalanan. Saya pikir, anakmu luar negeri ngapain? Iya, GPS itu bisa tahu. Terus saya cerita ke anak saya, hebat ya GPS. Kenapa Ma? Ayo kita pasang GPS.
saya ya? Mau jadi polisi ya? Karena GPS bisa tahu kamu di mana. GPS bisa tahu. Kemudian endoskopi. Endoskopi itu saudara yang tahu dokter dan lain sebagainya itu pasti tahu alat masuk di dalam bisa tahu ada batu atau enggak atau apa. Mungkin Amanda bisa lebih canggih ya kan dokter. Bisa tahu. Kemudian koloskopi bisa tahu perut kita dan lain sebagainya. Alat-alat yang canggih tahu sakit atau sehat. Kemudian jam tangan lari, yang suka lari, hobi lari itu Joe ya. Pasti dia punya jam. Itu bisa tahu detak jantung kita di mana. Kalau naik gunung bisa tahu, kemanapun tahu. Pernah ada satu orang, almarhum Bapak William. Waktu zaman pertama kali keluar jam itu dia sudah punya. Tiap hari dia bilang, saya pasang jam ini, tidur, malam, pagi, siang, tiap hari pakai. Untuk apa kok? Supaya tahu detak jantung. Tambah stres. Iya, tambah stres. Kenapa? Karena lihat, loh jantungnya kok lambat. Loh jantungnya kok cepat. Loh kayak gini. Akhirnya stres deh. Saya bilang gak usah, buang aja. Gak usah, kenapa? Membuat pusing. Guyu-guyu. Itu cerita dulu. Kemudian ada AI. AI itu saudara pasti sudah tahu. Itu gak usah pakai manusia. Itu robot. Saya dikirimi video khotbah pakai robot. Robotnya canggih sekali. Orang ngomong bahasa Indonesia, dia bisa bahasa segala macam. Sudah diprogram. Jadi gak perlu nanti Asher ono robot akan ucapkan selamat datang. Terserah mau program bagaimana. Di mal-mal ada AI, ada robot. Semuanya pakai robot. Itu alat-alat teknologi yang begitu canggih. Tetapi semuanya terbatas. Itu adalah program manusia. Dan itu hanya sementara. Tetapi kita punya Yesus yang berbeda. Yesus adalah Allah. Salah satu sifat Allah adalah Maha Tahu. Saudara, kata Maha Tahu itu artinya memiliki semua pengetahuan. Yesus mengetahui segala sesuatu dengan tidak terbatas. Baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Baik Yesus mengetahui diri sendiri serta di luar diri sendiri. Yesus mengenal segala sesuatu tidak terbatas. Salah sebuah buku dogmatika reform yang ditulis oleh Herman Bavinck, dia berkata bahwa pengetahuan Allah bukan posteriori, dalam bahasa Latin artinya melalui observasi. Jadi Yesus tidak perlu observasi untuk tahu akan segala sesuatu. Tetapi a priori artinya sudah ada sejak kekekalan. Jadi sejak sebelum dunia ada, Yesus sudah tahu. Dia kekal selama-lamanya. Jadi di hadapan Tuhan tidak ada satupun ciptaan yang tersembunyi. Semuanya terbuka dan telanjang di hadapan matanya. Di Ibrani 4 ayat 13. Mari kita membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Tidak ada suatu makhluk yang tersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungjawaban. Ini luar biasa. Ketika kita baca ayat ini membuat kita takut. Maha tahu. Dia tahu apa yang kita lakukan, kita harus bertanggung jawab. Ini luar biasa. Satu syukur dan satu peringatan buat kita sebagai anak-anaknya. Kalau kita mau membahas kemahatauan Yesus itu banyak. Tetapi saya hanya berfokus kepada 2. Hal-hal yang tersembunyi yang orang lain tidak tahu. Hanya saudara sendiri yang tahu. Hanya saya sendiri yang tahu. Dan Tuhan yang tahu. Siapapun tidak tahu. Pasangan kita, orang tua kita, anak kita, bos kita, karyawan kita. Semuanya tidak tahu. Hanya Yesus dan saudara yang tahu. Saya singkat aja, HP. Seringkali kita bawa HP kan. H yaitu hati. Jadi P-nya itu pikiran.
Jadi yang pertama kita bahas, Yesus mengetahui kedalaman hati manusia, yaitu hati kita. Mari kita lihat di Lukas 16 ayat 15. Mari kita membaca bersama-sama 1, 2, 3. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu, sebab apa yang dikagumi manusia adalah kekejian di hadapan Allah. Kalau kita melihat perikop keseluruhan di Lukas pasal 16 ayat 1 sampai 18, di situ dibagi dua bagian. Yang pertama di ayat 1 sampai 13 itu berbicara mengenai bendahara yang tidak jujur, di mana ada orang yang bekerja dan orang tersebut tidak bekerja dengan baik. Dia tidak setia dan pekerjaannya tidak jujur, dalam arti dia menghambur-hamburkan waktu tugas yang dipercayakan, sehingga mau dipecat oleh bosnya. Kemudian dia tahu bahwa dia tidak akan dipakai. Maka dia cerdik, dia pintar, dia datangi kepada yang hutang. Dan dia berkata, kamu hutang berapa? Kalau hutang 100, tak kasih kamu surat, kamu tulis saja 80. Berarti kan diskon dong, buat baik. Kemudian yang satu lagi, kamu utang berapa? Misalnya 500 atau 50. Yes, kamu tulisnya 30. Berarti kan baik. Satu-satu dia datangi. Baik enggak? Baik. Dia berbuat kebaikan? Baik. Tetapi itu sudah tidak benar. Karena apa? Karena harusnya dia bertanggung jawab mengerjakan dengan baik. Tetapi hatinya sudah bercabang dua. Lalu didengar oleh ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Dan di ayat 14, hanya dalam hati. Hanya dalam hati itu dia mencemooh. Mungkin berkata gini, itu kan orang itu, saya kan enggak. Saya tetap berpegang kepada hukum Taurat. Di samping supaya orang-orang tahu bahwa saya ini taat kepada hukum Taurat. Dan perjanjian lama ini sudah ada hukum Musa yang diberikan. Saya tetap berpegang kepada hal tersebut. Dia membenarkan diri dan ingin dipuji orang, dikagumi, supaya orang-orang tahu bahwa merekalah adalah orang-orang yang dipercayakan untuk mengatur segala sesuatu dengan baik. Kemudian karena Tuhan tahu akan motivasi tidak benar ini, maka di ayat 15 Tuhan tegur. Tuhan mengetahui dan motivasi yang salah ini sudah tidak benar lagi. Sehingga Tuhan menegur ahli Taurat dan orang Farisi. Kemudian kita lihat bagian yang lain mengenai kedalaman hati, yaitu di Yohanes pasal 2 ayat 24 sampai 25. Ini berbicara mengenai kemahatauan Yesus. Mari kita membaca bersama-sama 1, 2, 3. Namun Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka, karena ia mengenal semua manusia dan karena tidak perlu seorang pun bersaksi kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Kemahatauan Yesus, Yesus tahu kedalaman hati manusia, yaitu orang-orang yang ada pada waktu itu. Kalau kita melihat di Yohanes pasal 2, di awal-awal, perikop awal, itu berbicara mengenai Yesus melakukan mujizat dari air menjadi anggur. Dan semua orang waktu di pesta itu merasakan betapa enaknya anggur tersebut. Sehingga mereka takjub dan percaya. Lalu mereka mengikut Tuhan. Tetapi motivasi hati mereka sudah salah. Mereka tidak mencari kebenaran, tidak mencari Yesus, tetapi yang dicari adalah berkat. Karena motivasi inilah sehingga ketika Yesus datang berkunjung kepada bait suci di situ Tuhan melihat bahwa bait suci itu tidak lagi orang menyembah, tetapi bait suci itu sudah menjadi penyamun, orang-orang sudah berjualan macam-macam, hatinya sudah tidak lagi murni. Sehingga Tuhan itu marah sekali. Lalu Tuhan itu marah
dan mencabuk-cabuk bait suci tersebut. Sehingga orang-orang lalu melihat, kemudian Tuhan berjalan, lalu di situ Tuhan melihat motivasi yang keliru, lalu Tuhan menegur akan ahli-ahli Taurat bahwa mereka sudah tidak benar lagi. Tuhan melihat kedalaman hati, orang tidak lagi mencari Tuhan, tetapi mencari hal-hal yang salah. Sehingga kalau kita melihat kedalaman hati, saudara, benar-benar Tuhan berbicara kepada saya melalui beberapa akhir ini mengenai kedalaman hati. Nah, ini di awal di IDMC, saudara, pada tanggal 1 dan 2 Maret waktu IDMC dibawakan oleh Pastor Tony Yo. Itu berbicara mengenai building deep, tentang fondasi apa yang dibangun. Sebenarnya pusat segala sesuatu di hati. Apa yang saudara bangun di dalam kedalaman hati saudara? Fondasi apa yang saudara miliki? Kalau itu kesenangan, itu enggak akan awet. Kalau hanya untuk senang-senang, hobi aja, itu kalau bukan firman itu tidak awet. Karena banyak orang bisa pindah gereja, banyak orang pergi meninggalkan Tuhan karena fondasi yang dibangun itu tidak kuat. Itu sampai pada season yang selanjutnya itu terus itu berbicara mengenai pemuritan. Komunitas murid itu penting, membangun kedalaman rohani kita. Banyak orang tidak lagi peduli kepada hati, tidak lagi punya kebangunan spiritual. Saya sampai nangis loh ada satu sesi itu untuk komitmen itu. Karena apa? Oh iya sih Tuhan, kadang-kadang kita jujur kita sibuk melayani, tapi kita kurang mengoreksi kedalaman hati kita. Fondasi apa sih yang kita bangun? Apakah benar-benar apa yang kita bicarakan tuh firman Tuhan? Di dalam setiap kita bercakap-cakap, komunikasi, apakah firman Tuhan yang keluar? Berapa waktu yang diisi? Tapi saya bersyukur sekali, saya punya grup WA dengan istri-istri majelis maupun mantan majelis. Kami bentuk 2017 sampai detik ini. Kami sudah baca Alkitab itu, ini kelompok ini unik ya, karena tercipta itu karena mereka sendiri. Sejak retreat hamba Tuhan dan majelis tahun 2017 bulan April, ada satu yang bilang, ayo presenter kita bentuk grup. Untuk apa? Untuk kita belajar Alkitab. Ya wis. Akhirnya bentuk untuk khusus baca Alkitab. Baca. Ngerti nggak ngerti baca. Sampai saya hitung-hitung, saya kan punya hitung. Saya hitung sudah 8 Alkitab mulai Kejadian sampai Wahyu sudah kita baca. Dan kita meningkat kembali untuk belajar, untuk merenung per pasal. Itu menolong sekali. Kedalaman hati kita yang kita isi itu apa? Apakah kesenangan kita? Saudara jujur, periksa akan hati kita. Apa yang kita isi di dalam kita perjalanan mengikut Tuhan. Jangan sia-siakan waktumu, apalagi anak-anak remaja. Waktu sangat panjang sekali. Ini kesempatan untuk belajar firman, untuk bersatu membaca firman. Supaya firman diisi hatimu. Yang ada itu firman yang memenuhi. Tuhan yang beracara di dalam hidupmu. Alkitab yang menuntun dalam hidupmu. Enggak ada lain. Teman bisa hilang. Keluarga, orang tua bisa meninggal. Tapi firman itu terus akan hidup di dalam hidup kita. Kemudian itu berlanjut retreat hamba Tuhan sinode yang kemarin itu tanggal 4 sampai tanggal 6. Itu dibawakan oleh pendeta Hendra G. Mulia. Itu berbicara mengenai ritme secret. Itu ritme kehidupan berjalan bersama Tuhan. Bagaimana rohani kita. Itu ada session, itu kembali lagi kedalaman hati kita. Word for God dan word with God. Bekerja melayani untuk Tuhan sama bekerja melayani bersama Tuhan. Apa bedanya? Seringkali kita ini hanya melayani. Jemaat dituntut, ayo melayani. Tetapi bagaimana dalam rohani?
hati. Bahkan ada penutupnya itu dia berbicara mengenai ibadah. Ada simulasinya berbicara. Seringkali kita tekankan ke jemaat, ayo datang ibadah, firmannya bagus, pengkhotbahnya bagus. Yang kita tekankan adalah pengkhotbah. Kita tidak pernah ngomong, ayo datang ibadah, Allah hadir, transenden, imanen. Ayo kita beribadah. Enggak ada, sehingga tidak mengherankan banyak jemaat datang-datang. Loh, belum khotbah, berarti belum ibadah. Tim ibadah sudah mempersiapkan TPI-nya, tapi yang datang belum 30%. Sepi. Sampai tengah-tengah baru. Sampai khotbah baru lengkap. Setelah itu, setelah khotbah selesai, orang buyar kabeh. Jadi tidak ada pemahaman bahwa ibadah itu dari awal jam 9.30 sampai selesai. Banyak orang telat karena merasa nggak penting. Yang penting adalah datang dengan firman pulang. Sehingga nggak bertumbuh. Tidak mengherankan, tidak ada kebangunan rohani. Spiritnya itu nggak ada. Bahkan kadang-kadang kita lihat loh, siapa pengkhotbah? Wah ini mana ngantuk, apa sih? Kita kepingin guyu-guyu, kalau bisa pengkhotbah yang ciamik, yang guyu-guyu, yang lucu-lucu. Pengkhotbah ciamik yang lucu-lucu undang aja. Itu undang humor, ada undang motivator, ya pasti rame. Akhirnya jemaat nggak bertumbuh. Jadi ibadah, mari saudara, ibadah ingin rohani kita bertumbuh, atmosfer kita bertumbuh. Kita ini harus datang paling tidak jam 9.15. Datang sudah duduk manis di tempat ini. Tujuannya apa? Kita mempersiapkan diri untuk apa? Untuk ibadah. Mulai dari TPI kita bisa merenung, oh kebesaran Tuhan, bersyukur. Kemudian kita nyanyi, kita harus nyanyi. WL berhasil adalah semua nyanyi. Bukan jadi penonton, aku nonton kamu tampil aja. Enggak, kita ikut nyanyi. Ketika ikut nyanyi, kita enggak peduli lagi fales atau gak fales. Yang penting kita nyanyi, sebelah nyanyi akan beda. Jadi di dalam ibadah itu syair pun bisa menjadi berkat Tuhan berbicara. Lagu kata-katanya membawa kita itu bertumbuh. Jadi tidak harus khotbah. Khotbah memang sangat penting karena sentral. Tetapi namanya ibadah mulai awal sampai akhir. Itu dia ingatkan. Memang betul selama ini jujur kadang-kadang kita masih alas-alasan ya. Kita merasa masih belum mulai dan lain sebagainya. Hati itu dibangun. Saudara boleh praktekkan. Mulai minggu depan yang biasa datang terlambat, datang. Minimal 5 menit sebelum ibadah. Coba saudara merasakan Tuhan berbicara. Karena ibadah itu Allah transenden dan Allah imanen. Allah dekat dengan kita. Melalui hidup kita, rohani kita dalam ibadah. Itu akan jauh beda. Makanya tidak disarankan untuk online. Karena online kan gak bisa lihat. Gak bisa lihat, hanya lihat TV kecuali sudah tua, luar kota dan lain sebagainya. Ibadah itu penting dalam onsite supaya kita bisa saling sapa, bisa melihat kanan kiri dan lain sebagainya. Kita mau bertumbuh, diri sendiri harus dibangun. Kemudian IBS. Nah, IBS itu di Rabu kemarin itu berbicara mengenai Pendeta Yohanes Budi bagus sekali membawanya, berbicara mengenai heart of worship. Bagaimana hati menyembah. Itu ada kaitan hati lagi. Jadi Tuhan itu berbicara terus mulai nyambung tentang hati. Bagaimana hati dalam penyembahan. Ibadah itu satu rangkaian, konsep ibadah itu harus ada di tengah-tengah kita. Supaya kita itu berbeda. Menjadi orang Kristen yang awal sama yang sudah lama itu ada satu perubahan. Kemudian lanjut lagi Kamis, update ilmu hamba Tuhan. Pak Yakub Tri Handoko memberikan ini pertemuan terakhir kemarin. Dia ingatkan kembali sharing mengenai hati lagi. Segala masalah, problem dalam kehidupan kita itu harus dibereskan. Akar masalah kita adalah hati. Hati yang terdalam yang harus dibereskan. Apa berhalamu? Dia tanya. Ada 5 macam berhala di dalam hati kita masing-masing. Kenyamanan, pengakuan, penerimaan, posisi,
controlling, yang mana? Siapa tahu hati kita? Berhala apa? Segala sesuatu apapun ada kaitan dengan hati kita. Mungkin kalau soal uang, itu hatimu gimana? Soal kedudukan, kembali lagi hati. Aduh Tuhan, diingatkan kembali. Apa sih hati, motivasi kita? Kemudian lanjut, yaitu hari ini tema kemahatauan Tuhan. Ini ada sangkut paut dengan hal-hal yang tersembunyi yang orang lain tidak tahu. Yaitu hanya Tuhan yang tahu kedalaman hati setiap kita. Saudara, kita bisa berbohong kepada orang lain, tetapi tidak bisa berbohong kepada Tuhan. Apa motivasi saudara dalam mengikut Tuhan? Apa motivasi saudara di dalam beribadah kepada Tuhan? Apa motivasi? Semuanya Tuhan tahu. Itu hati kita. Mungkin kita ada dengki, kita terluka, kita marah, kita dendam. Mungkin anak remaja dendam sama orang tua. Atau orang tua kesel sama anak, mangkel sama anak dan sebagainya. Bisa, hati harus dibereskan di hadapan Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan tahu akan kedalaman hati kita. Tuhan mengampuni dosa kita. Karena Tuhan tahu tujuan datang adalah menyelamatkan kita. Dia mengampuni dosa kita. Sehingga dia mati di atas kayu salib. Hanya mati di atas kayu salib dosa kita diampuni. Saudara, kalau kita bercermin jujur di hadapan Tuhan. Banyak hati kita yang terluka. Mungkin terhadap omongan orang, terhadap perlakuan yang tidak benar, terhadap teman dan lain sebagainya. Mari kita koreksi di hadapan Tuhan. Akuilah dosa saudara di hadapannya. Hati pusat yang tertinggi. Karena akar segala sesuatu adalah hati. Jagalah hatimu. Di mana hatimu berada, di situ hartamu berada. Itu hati itu sangat penting. Mari kita jaga hati kita untuk tulus dan murni. Kemudian yang kedua, tadi H, sekarang yang P, yaitu pikiran. Yesus mengetahui kedalaman pikiran manusia. Di Matius 16 ayat 23. Mari kita membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Saudara, kalau kita melihat konteks di Matius pasal 16 ayat 21 sampai 23, di situ Yesus masa-masa mau memasuki untuk penderitaan. Lalu Yesus memberitahukan kepada murid-muridnya bahwa dia akan mati, dia akan disiksa, menderita, bahkan dibunuh, makan disalib, dan pada hari yang ketiga Yesus akan bangkit. Dia sudah kasih tahu kepada murid-muridnya, dan salah satu murid-muridnya yaitu Petrus. Petrus sangguin ya, apa-apa dia nomor 1 dulu. Petrus langsung menarik Tuhan Yesus dan menegur Tuhan Yesus. Karena dia berpikir, "Enyalah, enggak usah Tuhan, kenapa mati seperti itu? Jangan matilah, saya kan pahlawan, saya bisa bela, siapa berani menghadap saya," dan lain sebagainya. Pikirannya itu ke situ. Nah, Yesus tahu pikiran dari Petrus itu, lalu Yesus menegur akan Petrus. Dan teguran Petrus itu, teguran Tuhan terhadap Petrus itu luar biasa. "Enyalah iblis." Saudara pernah dikasih tahu, misalnya ditegur orang, "Enyalah iblis." Ada? Enggak pernah kan? Tapi Tuhan tuh negur Petrus dengan keras, "Enyalah iblis." Karena engkau berpikir dalam pikiran manusia, tetapi engkau tidak berpikir dalam pikiran Allah. Karena tujuan Yesus itu harus mati. Kalau Yesus tidak mati itu bukan penggenapan. Karena dari awal tujuan semula adalah Yesus harus mati. Dalam proses Yesus harus mati ini, iblis berusaha berbagai macam cara supaya Yesus tidak mati di atas kayu salib. Karena kalau Yesus tidak mati di atas kayu salib, maka tidak ada pengampunan dosa, maka tidak ada hidup kekal, maka tidak ada pengharapan, maka tidak ada iman dan lain sebagainya. Justru pada masa itu Yesus tahu akan
iblis yang bekerja. Yesus tahu akan pikiran manusia. Makanya Tuhan itu menegur muridnya. Yesus tahu, padahal Petrus itu sangat dekat dengan Tuhan, tapi Tuhan sudah tahu pikirannya. Kemudian lagi, tidak hanya kepada murid-muridnya, Tuhan Yesus dalam bagian lain di Matius pasal 12 ayat 25. Mari kita membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Yesus mengetahui pikiran mereka. Ahli Taurat orang Farisia. Lalu berkata kepada mereka, setiap kerajaan yang terpecah pasti binasa, dan setiap kota atau rumah tangga yang terpecah tidak akan bertahan. Ini mereka di sini adalah ahli Taurat dan orang Farisi. Tuhan tahu mereka ahli Taurat dan orang Farisi. Karena apa? Karena pada waktu itu kisahnya yaitu orang-orang bawa yang kerasukan setan, kemudian yang buta dan bisu. Datang kepada Tuhan dan Tuhan itu sembuhkan sehingga orang yang bisu bisa bicara, kemudian yang buta bisa melihat. Lalu orang-orang Farisi dan ahli Taurat itu dalam pikiran tok loh. Pikiran itu kemudian diucapkan. Karena pikiran yang jahat dia langsung ucapkan, ini enggak benar ini. Dan orang-orang melihat itu takjub. Loh, orang yang kerasukan setan bisa diusir. Itu berarti anak Daud, yaitu artinya Mesias. Mesias itu akan datang. Juru selamat akan datang. Penyelamat akan hadir di tengah-tengah mereka. Karena yang bisa mengusir setan gak ada lain kecuali Tuhan Yesus. Kecuali Mesias yang dinanti-nantikan yang bisa mengusir. Lalu orang-orang ahli Taurat Farisi dan melihat dan dengan pikiran yang jahat mereka mencemooh Tuhan. Lalu Tuhan menegur mereka karena Tuhan tahu, Tuhan Maha tahu. Karena orang waktu itu kan orang Farisi dan ahli Taurat mereka semua tahu bahwa Mesias itu yang akan berkuasa. Dia sudah tahu dengan hukum Taurat bahwa Tuhan Mesias akan datang dan akan memberikan pengharapan. Nah, pikiran yang dengki ini yang membuat mereka tidak mau mengakui ini adalah karya Tuhan, adalah Yesus yang dinanti-nantikan mereka. Sehingga Yesus sangat keras menegur ahli Taurat dan orang Farisi yang mempunyai pikiran yang jahat terhadap Tuhan. Saudara, R.C. Sproul dalam bukunya Kebenaran Dasar Iman Kristen, itu dia berkata demikian. Kemahatauan Yesus itu menyatakan keadilan di dunia ini. Yesus hakim yang adil, Yesus tahu semua peristiwa dialami oleh manusia. Jadi karena kemahatauan Yesus, maka hanya Yesus yang bisa menghakimi orang. Hanya Yesus yang bisa memberikan keadilan. Pikiran manusia apapun, pengadilan apapun dalam dunia ini, hitam bisa jadi putih, putih jadi coklat dan lain sebagainya, itu tidak membuat satu keadilan. Tapi pengadilan hanya di tangannya Tuhan. Sehingga kemahatauan Tuhan itu ada hubungan dengan keadilan. Jadi satu pegangan buat kita, Tuhan itu tahu walaupun kita diperlakukan dengan tidak adil, walaupun kita melihat ada pikiran-pikiran jelek, tapi Tuhan mengerti kita, Tuhan sangat peduli karena Dia Maha tahu. Jadi satu penghiburan buat kita, satu pegangan buat kita, kita nggak ketakut karena Tuhan Maha tahu. Tetapi satu waspada buat kita, hati-hati karena apa? Mata Tuhan melihat, Tuhan mengerti kita, kita harus menjaga kehidupan kita dengan baik. Makanya pikiran itu sangat penting di dalam kehidupan kita. Nah, kita tidak bisa menyangkali banyak orang karena pikiran tamak, ya itu bisa terjadi. Nah, pikiran itu sumber segalanya. Jadi pikiran jahat sama orang, pikiran yang tidak baik sama orang. Saya punya teman cerita ya SMA. Dia cerita, dia bilang gini, susah ya kita ini mengerti pikiran orang. Tuh, kenapa? Karena dia punya teman sahabat yang baik.
Terus anak-anaknya sama-sama remaja. Sama-sama remaja, kemudian dipikirkan sahabat baik kan, sahabat baik. Terus ternyata dia ditipu. Dia ditipu, terus orangnya lari, nggak tahu kemana. Terus teman-teman saya bilang, ya apa? Ketika ketemu, terus ketemu toh dia masuk di Facebook. Ini ya, gini misalnya sebagainya. Mari kita diambil kan dia kan ngomong ini tolong bayarkan, kamu menipu saya dan sebagainya. Terus lapor ke pihak berwajib. Akhirnya bisa dibalik bahwa kamu telah merugikan saya. Orangnya masuk ke penjara. Dia bilang gini, saya tuh nggak tahu ya, kok bisa? Ini pikiran seperti itu, sampai ada istilahnya gini, sampai kata-kata yang kasar ya, segala binatang keluar. Ketika kata-kata kasar yang keluar, dia bisa nuntut loh. Dia bilang, gara-gara padahal kamu yang nipu saya, ya kamu harus bayar. Tapi saya merasa dirugikan. Karena apa? Karena kamu masuk Facebook. Karena kamu masuk Facebook, nama saya tercemar, kamu harus ganti rugi. Tuntut menuntut. Dia masuk, dia bilang pusing deh, pikiran stres. Sampai dia bilang lihat kaca, sampai rasanya nggak makan. Terus anaknya kan baik. Wis jangan bermain lagi sama anak ini sama ini. Harus namanya anak berteman kan nggak ngerti urusan orang tua kan. Anak sendiri kan urusan anak. Dia bilang pokoknya aku nggak bisa lihat dia. Aku lihat nggak bisa mengampuni dia. Nggak bisa mengampuni. Karena apa? Dia berpikir pikiran jahat. Sana berpikir nggak bisa begitu. Aku kan dan lain sebagainya. Saya bilang sudah. Kembali lagi ke dalaman hati kita. Tuhan tahu akan pikiran orang. Yang bisa menilai adalah Tuhan. Saya bilang saya tidak bisa menjadi hakim buat kalian. Tapi yang penting adalah Tuhan mengasihi kamu. Tuhan tetap sayang. Mari kita kembali kepada Tuhan. Tapi sudah musuhan gini nggak bisa akur. Sudah luka yang nggak bisa akur. Tapi percayalah bahwa semuanya itu Tuhan, seizin Tuhan. Tuhan ingin kita kembali lagi, ayo kembali kepada Tuhan. Memang kalau orang tidak di dalam Tuhan, tidak lagi peduli. Tetapi kita di dalam Tuhan, Tuhan ingatkan kembali di masa-masa prapaskah ini. Mari kita bersyukur untuk kemahatauan Yesus. Yesus tahu akan pikiran kita, akan hati kita. Dia datang untuk menanggung dosa kita. Yesus mengenal kedalaman hati kita. Yesus tahu akan hati dan pikiran kita. Kita tidak bisa lari dari Tuhan. Tetapi Tuhan ingin kita kembali. Jangan ragu untuk datang kepada Tuhan. Minta Tuhan untuk terus murnikan hati dan pikiran kita. Marilah kita mempunyai kehidupan yang kudus di hadapan Tuhan. Mungkin kita sudah jadi orang Kristen yang biasa-biasa. Sudah puluhan tahun kita menjadi anak Tuhan. Mari kita datang. Kita minta Tuhan yang memurnikan hati kita. Biarlah kita menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh membangun relasi kita dengan Tuhan. Baik kalian sebagai anak-anak remaja. Masa depan begitu panjang. Gunakanlah waktumu dengan sebaik-baiknya. Yaitu isi firman Tuhan. Bukan isi game-game. Tapi isilah firman Tuhan. Sehingga firman Tuhan yang akan menjadi penuntun dalam hidup kita. Tanpa firman kita tidak bisa karena dunia ini jahat. Dunia ini penuh tantangan. Mungkin bagi kita sebagai pengusaha sekarang kondisi tidak mudah. Tetapi kita harus berjuang. Kembali lagi hati kita sejauh mana. Mungkin kita jadi ibu rumah tangga juga. Kita mungkin kesel menghadapi anak yang tidak nurut sama kita. Mungkin anak kita susah diomongi. Karena orang tua dengan anak zaman sekarang susah.
Saya terus terang juga, saya terus berdoa, Tuhan berikan kepada saya pikiran seperti anak muda. Mengerti jiwa muda itu ya apa. Karena apa? Begitu beda sekali. Zaman sekarang itu luar biasa. Enggak sama seperti zaman kita waktu muda. Terus minta Tuhan menuntun supaya kita mengerti isi hati anak remaja. Sehingga kita bisa jadi teman untuk ngobrol. Ketika dia punya masalah, dia bisa cerita. Dia tidak lonely, dia itu terus bersama dengan Tuhan. Nah, itu perlu sebagai orang tua, apalagi sebagai mama yang cukup dekat dengan anak kita. Kita nggak bisa biarkan, wes kamu bergumul sendiri, nggak bisa, banyak loh. Saya menemukan tuh di tempat rehabilitas pemulihan anak-anak remaja stres banyak sekali. Bahkan yang mengejutkan, banyak anak muda yang tidak ada pegangan, akhirnya banyak yang lari kemana? Minum obat-obat. Bahkan ada remaja nggak bisa tidur, harus konsumsi obat tidur. Itu sangat kasihan, hati yang sangat. Bahkan ada anak muda yang mencari pasangan lagi tidak kembali kepada firman Tuhan. Karena hatinya sudah tidak ada firman. Jadi beragama lain, pilih pasangan karena pilihnya karena baik. Tidak lagi kembali ke firman Tuhan, dia bilang baik kok, nggak ada ruginya. Justru sangat prihatin, kita perlu minta Tuhan sebagai orang tua. Terus ingat pikiran hati kita itu dipenuhi oleh firman. Sehingga omongan kita kepada anak itu firman Tuhan yang muncul. Begitu juga anak semua kita yang hadir. Mari di masa Minggu Prapaskah ini kita tekad Tuhan murnikan hatiku, pikiranku. Supaya apa yang ada di hatiku hanya Kristus di dalam diriku. Pikiran juga berpikir seperti Kristus. Juga hati mengasihi seperti Kristus mengasihi kita. Tuhan mengampuni kita. Mari kita berdoa. Salah satu lagu yang sangat bagus sekali sebagai bentuk wujud doa kita kepada Tuhan. Tuhan, ku datang tertunduk malu. Engkau lihat kedalaman hatiku. Inilah aku hamba-Mu, namun tujuan hidupku hanya melayani diri sendiri. Sesungguhnya ku hamba dunia, terpikat oleh kesenangan fana, akan harta dan kuasa, kebanggaan hati beri belas kasih-Mu. Murnikanku, tekad di hatiku, agar ku tersadar menderita denganmu. Murnikanku, arahkan mata hatiku, agar ku setia padamu. Murnikanku, tekad di hatiku, agar ku tersadar menderita denganmu. Murnikanku, arahkan mata hatiku, agar ku setia padamu. Tuhan ampunilah kami, jikalau selama ini motivasi kami mengikut Tuhan
dan pikiran kami yang dengki, iri, dan lain sebagainya, supaya kami diperbaharui. Engkau tahu akan hati kami. Engkau ubah hati kami menjadi murni di hadapan-Mu. Tuhan, sucikan kami, supaya kami menjadi anak Tuhan. Itu ada satu perubahan. Hidup kami makin serupa dengan Engkau. Biar kami boleh menjaga hidup kudus di hadapan Tuhan. Khususnya hati yang terdalam, pikiran yang terdalam. Hanya Tuhan dan kami yang tahu. Oleh sebab itu Tuhan, di masa prapaskah ini, Tuhan tolong kami, Engkau memberikan kepada kami hati yang mengasihi. Pikiran yang jernih, yang terus memikirkan Tuhan. Kami boleh mengisi hati kami dengan firman-Mu. Berkati jemaat-Mu Tuhan, supaya setiap kami diingatkan kembali akan kedalaman hati kami. Fondasi hidup kami diisi apa? Itu satu pertanyaan yang terus boleh mengingatkan kepada jemaat-Mu. Supaya bukan akan kesenangan atau hobi yang menjadi fondasi, tetapi firman Tuhan yang menjadi fondasi di dalam hati setiap jemaat-Mu. Begitu juga pikiran yang terus memikirkan, merenungkan firman-Mu, sehingga boleh memperkatakan firman-Mu. Tuhan berkati seluruh jemaat-Mu untuk pergumulan mereka, untuk studi yang masih sekolah SMA, untuk yang kuliah, untuk yang YCU, YCF, untuk yang GAC, PW, dan semua jemaat, supaya kami menjadi orang Kristen yang dewasa, orang Kristen yang sungguh-sungguh berbeda, sehingga menjadi berkat. Kami rindu supaya ada kebangunan rohani bagi gereja-Mu. Kami rindu Tuhan, supaya Tuhan terus murnikan kami. Mulai diri kami dulu Tuhan, bukan orang lain, tetapi diri kami boleh dibangun. Rohani kami, perjumpaan pribadi dengan Tuhan boleh dimulai dengan diri kami. Sehingga boleh menulari semua orang. Sehingga setiap jemaat yang datang, siapapun yang datang boleh mencicipi akan kehadiran Tuhan di dalam ibadah kami. Tuhan, ampunilah kami Bapa, biarlah sungguh Tuhan terus menolong setiap kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita berdiri, kita akan mengikrarkan